Semua orang layak bahagia termasuk anak-anak di sekitar kita. Dan bahagia itu akan hadir dari orang tua yang juga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Kak Galuh dari Cahya Loka, sebuah ruang belajar untuk membangun generasi beradab. Kami akan membahas isu-isu populer, permasalahan seputar parenting, anak dan remaja, juga wanita. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum sebagai bentuk dukungan penayangan konten-konten positif di channel ini. Di antara situasi sulit hari ini, banyak hal yang membuat kita orang tua lupa untuk merasa bahagia. Padahal bagaimana kita bersikap memberikan pengaruh bagi kehidupan anak-anak di sekitar kita. Yuk kita bahas bagaimana menjadi orang tua bahagia di masa pandemi. Mungkin kita masih ingat saat pertama kali wabah ini hadir di negeri tirai bambu, kita masih bisa menertawainya dan tak sama sekali berpikir virus itu akan memporak-porandakan kehidupan kita seperti sekarang. Aktivitas yang selama ini teratur dan berjalan berdasarkan rencana-rencana yang telah dibuat tiba-tiba harus berubah haluan dan bahkan terhenti tanpa kepastian yang jelas. Work from home, learn from home, dan stay at home sepanjang waktu, kecuali untuk situasi darurat, membuat kita menghadapi berbagai permasalahan baru yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Seperti tuntutan menyelesaikan pekerjaan di tengah hiruk-pikuk suasana rumah, tuntutan mendampingi anak-anak belajar dan mengerjakan banyak tugas sekolah dari rumah, tuntutan untuk terampil dalam penggunaan teknologi sebagai media berkomunikasi dengan dunia luar, tuntutan memikirkan alternatif pekerjaan tambahan agar kebutuhan dapat tetap terpenuhi dengan gerak yang lebih terbatas, atau serta situasi lain yang timbul sebagai akibat dari pandemi ini. Perubahan tuntutan yang begitu cepat dan belum diketahui batas akhirnya ini pada akhirnya berefek terhadap ketidaksiapan kita dalam menerima situasi ini. Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan berbagai gejala fisik dan psikis seperti cemas, stres, motivasi menurun, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit berkonsentrasi, tidak sabaran, merasa sedih, atau bahkan dapat mengalami depresi yang berkepanjangan yang ujungnya mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Sementara untuk masih bisa bertahan di situasi sulit seperti sekarang, sangat diperlukan rasa bahagia yang terus berkesinambungan. Rasa bahagia dapat menimbulkan rasa positif dan membuka simpul-simpul saraf untuk mampu berpikir solutif dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dan mari sejenak lihat kehidupan anak-anak kita. Selama masa ini berlangsung, sesulit apapun situasi yang kita hadapi, mereka tetap memiliki hak untuk memaknai peristiwa dengan frame bahagia. Sebab dengan frame itulah mereka kelak akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang memaknai hidup dengan semangat kebaikan setiap saat. Karenanya, mari mencipta bahagia kita terlebih dahulu, ayah bunda pembelajar. Bahagia datang saat kita mampu memegang kendali atas diri kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan ini termasuk diantaranya kemampuan dalam memegang teguh nilai atau kepercayaan, kemampuan mengatasi masalah, bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan kemampuan dalam menjaga komitmen. Kemampuan-kemampuan ini merupakan keterampilan pertahanan diri yang kita butuhkan agar bisa menjaga kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup. Keterampilan pertahanan diri ini bisa kita golongkan pada dua jenis pendekatan. Pendekatan yang berfokus pada pembenahan emosi dan pendekatan yang berfokus pada pemecahan masalah. Pendekatan pertama fokus pada pembenahan emosi dengan menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak yang maha kuasa. Dengan berangkat dari hal itu, maka kita akan lebih lapang menerima kondisi sesulit apapun, karena yakin segala kejadian berada dalam penjagaannya semata, di mana kita tak mungkin dihadapkan pada situasi yang melebihi kapasitas kita sebagai makhluknya. Kita juga dapat membenahi emosi dengan berbagai aktivitas penerimaan diri seperti beribadah, berdoa, menuliskan semua ketidaknyamanan kita dalam sebuah coretan, membaca buku favorit, melakukan hobi dan kesenangan lainnya yang dapat membangkitkan semangat kita bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dilewati dengan kebaikan di sisa waktu yang tak lama. Khusus untuk menulis, biasanya teknik ini akan membuat kita melihat permasalahan lebih utuh lagi, asal dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Lalu pendekatan yang kedua yaitu yang berfokus pada pemecahan masalah. Pendekatan ini akan lebih mudah kita lakukan ketika kita sudah mampu mengenali permasalahan secara utuh.
Dengan mengetahui masalah yang sedang kita hadapi, maka kita bisa mulai merancang rencana-rencana yang bisa kita kerjakan agar masalah tidak berlarut-larut. Contohnya, jika masalah kita adalah kegiatan rutin yang membosankan, maka kita bisa membuat rencana mingguan yang bervariasi bersama anggota keluarga, agar tak terjebak dalam kejenuhan yang berpotensi menimbulkan stres berkepanjangan. Jika masalah kita kehilangan pekerjaan karena situasi sulit yang tidak memungkinkan bekerja di luar rumah, maka kita bisa mulai memikirkan pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di rumah, namun berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan finansial kita. Misalnya berjualan masker, bahan makanan, atau peluang-peluang lain yang memungkinkan untuk terbukanya lapangan pekerjaan. Kita juga dapat berkebun dan beternak skala rumah tangga sebagai usaha meningkatkan ketahanan pangan jika belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, ayo benar-benar belajar. Jika kita telah mampu memegang kendali atas diri kita dengan melakukan teknik-teknik pertahanan diri yang telah dibahas sebelumnya, semoga saja kita akan terus dilingkupi oleh kebahagiaan kapanpun dan dimanapun kita berada. Anak-anak memerlukan role model orang tua yang bahagia agar mereka juga memahami bagaimana cara memandang hidup dengan kebahagiaan. Sebab hati yang bahagia akan menumbuhkan syukur, dan hati yang bersyukur adalah tanda kita mencintai Sang Maha Pencipta, pemilik segala kerajaan di muka bumi ini. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Jika bahasan ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe. Sebagai yang belum, stay safe, stay at home, gunakan masker dan selalu cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.